1. Warga kota mendongak ketakutan melihat makhluk raksasa misterius mirip ubur-ubur tiba-tiba muncul di langit di atas kota. Peristiwa ini dengan cepat memicu kepanikan dan perhatian global. Dan tidak ada yang tahu perubahan luar biasa apa yang akan dibawa makhluk ini bagi umat manusia. Film thriller fiksi ilmiah terbaru tahun 2026 ini, We Are Here for Peace, telah menghasilkan diskusi luas sejak dirilis. Blogger tersebut juga terkejut bahwa produksi besar pertama tahun ini berasal dari Swedia, sebuah negara dengan karakter Nordik yang unik. Film ini tak hanya soal visual megah, tapi juga reaksi warga hadapi krisis besar. Mari langsung simak kisah kontak antar bintang dari sudut pandang Nordik ini. Kisah dimulai seminggu sebelumnya, saat tak ada yang menyadari apa yang terjadi di langit kota. Tiba-tiba, riak aneh muncul, lalu bola energi menembus batas ruang dan tiba di bumi tanpa terdeteksi satelit. Segera setelah itu, bola tersebut meledak hebat, menyebarkan debu tak kasat mata bak bunga mekar. Tak lama, debu itu melayang ke segala arah, mengikuti aliran air kotor ke saluran pembuangan. Dalam hitungan hari, debu menyebar ke seluruh kota melalui sumber air. Anna, ahli biologi yang terpuruk, adalah yang pertama menyadari kejanggalan. Ia pernah dipenjara karena eksperimen berbahaya bagi seorang pebisnis, sehingga ia dikucilkan dari kalangan utama dan sulit mendapat investasi. Sambil bekerja sampingan sebagai tukang ledeng, ia bereksperimen di rumah. Suatu hari, saat masuk ke terowongan bawah tanah, Anna kaget melihat dinding yang biasanya berlumut kini dipenuhi banyak jamur. Hal ini membuatnya penasaran karena berada di luar pengetahuannya. Karena urusan kerja dan tanpa alat, Anna hanya memotret jamur itu dulu, berencana mengambilnya nanti untuk eksperimen. Tanpa ia sadari, sesaat setelah pergi, jamur itu berubah aneh karena sentuhannya bercahaya layaknya bola energi. Induk yang terstimulasi itu pun muncul. Anna lah yang membangunkan makhluk misterius itu tanpa menyadarinya. Ia terkejut melihat benda raksasa di langit, lalu refleks memotretnya. Saat warga panik, pemerintah segera rapat darurat. Wakil PM Irene menyatakan benda itu berdampak besar dan usul segera memusnahkannya. Namun PM Carter berpendapat identitas makhluk itu belum jelas. Jadi sebelum ada agresi, sebaiknya mereka menahan diri. Menjelang pemilihan pemimpin, keduanya ingin menjadi pengambil keputusan utama hingga faksi mereka terlibat perdebatan sengit. Namun, Irene akhirnya kalah karena ia tetaplah orang nomor 2. Sebagai kompromi, Carter memerintahkan penyelidikan asal-usul benda itu melalui satelit dan menyiagakan militer agar siap bertindak kapan saja. Sementara itu, Anna menyadari bahwa benda di langit itu ternyata sangat mirip dengan jamur di saluran pembuangan. Ia segera ingin melapor ke polisi, namun saat itu saluran telepon resmi sudah dibanjiri oleh banyak panggilan warga. Anna akhirnya memberitahu suaminya, Owen, namun Owen menganggap itu hanya kebetulan dan menyuruhnya segera pulang untuk berkemas, lalu melarikan diri. Pada saat yang sama, berita ini mulai dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Amerika Serikat segera mengirim tim ke lokasi dan secara arogan menyatakan bahwa meski objek itu di Swedia, ini adalah masalah internasional karena berasal dari luar angkasa. Mereka merasa berhak mengambil alih karena memiliki laboratorium canggih dan tenaga ahli untuk menyelidiki ancaman tersebut. Irene sendiri ingin memanfaatkan momen ini untuk menyenangkan Amerika demi mendapat dukungan eksternal dalam pemilihan berikutnya. Namun argumen yang dipaksakan itu membuat Carter marah. Meski kedaulatan dilanggar, ia tidak memperkeruh konflik dan mengandalkan tenaga ahli profesionalnya. Pihak yang bertanggung jawab adalah pakar krisis pertahanan sipil. Lewat satelit, Rego memastikan makhluk itu nyata, bukanlah sejenis gas atau fata morgana. Analisis membuktikan tak ada benda menembus atmosfer seminggu terakhir. Dengan kata lain, makhluk itu muncul secara tiba-tiba. Rego yang terkejut segera mulai menganalisis udara untuk mencari zat berbahaya. Namun, drone pengintai kehilangan sinyal saat mendekat. Dari situ mereka memastikan bahwa itu adalah organisme hidup berenergi. Namun, sebelum analisis lanjut, makhluk itu berubah dan menyemburkan cairan seperti hujan. Warga menghindar, tapi seseorang yang terkena cairan tiba-tiba mengalami kejang dan jatuh ke tanah di depan semua orang. Ketakutan membuat warga tak berani menolong hingga orang itu tewas akibat cairan asing. Meski pemeriksaan resmi tak menemukan virus dan penyebabnya hanya epilepsi, video kematiannya terlanjur viral. Kini masyarakat panik karena yakin makhluk asing itu mematikan. Demi menenangkan warga, pemerintah memerintahkan evakuasi. Namun saat konferensi pers, Irene malah menggunakan media untuk menyerang Carter lewat opini publik. Irene gila-gilaan mempertanyakan alasan Carter tak bertindak militer lebih awal demi merusak reputasi politiknya di pemilu. AS pun memanfaatkan momen ini karena UU Keamanan Internasional kembali meminta pengambil alihan, bahkan mengirim kapal induk ke perairan sekitar untuk menekan. Saat itu makhluk asing tersebut berubah lagi, tubuhnya berkedip tanpa henti. Di bawah tekanan luar, Carter terpaksa berkompromi dan memutuskan menyerang makhluk itu besok malam. Namun Anna yang mengamati situasi punya pemikiran lain.
Ana kembali ke gorong-gorong. Ia melihat kumpulan jamur berkedip di layar yang jika dihubungkan membentuk pesan. Yakin keduanya berhubungan, ia memetik beberapa jamur untuk diteliti. Saat dipotong, mengalir cairan emas, namun mikroskop murahnya gagal mendeteksi kandungannya. Terpaksa, Ana menyusup ke lab profesional. Karena pangkalan sudah dievakuasi, hanya seekor anjing penjaga yang menemukannya. Saat anjing itu menggonggong, Ana segera mengeluarkan jamur dari tasnya. Ana menenangkan anjing itu yang mendadak patuh dan menuntunnya ke laboratorium. Usai analisis, Ana menemukan kandungan hidrogen tinggi. Saat hendak pergi setelah memotret hasil, ia terpergok petugas patroli. Namun si anjing justru menghalangi petugas sehingga Ana bisa kabur. Sementara itu, Leige memilih naik helikopter untuk mengamati situasi dari dekat. Saat mendekati alien itu, ia merasa terancam lalu menyemburkan banyak gas. Khawatir bahaya, pilot segera diperintahkan pergi. Penyelidikan mengungkap gas itu hidrogen yang mudah meledak. Pemerintah pun ragu bertindak. Meski pasif, ukuran makhluk itu membuat ledakan hidrogennya mampu menghancurkan seisi kota. Kini makhluk itu jadi ancaman nyata. Tertekan, Carter nekat memutuskan menembaknya. Malam tiba dan kota telah dievakuasi. Ana sampai di lokasi tapi dicegat tentara. Untungnya Reger lewat dan mendengar teriakan Ana soal kandungan hidrogen makhluk itu yang bisa memicu ledakan. Sadar Ana tahu hal penting, Reger menyuruh tentara membiarkannya masuk. Akhirnya Ana bisa mengungkap temuannya. Ana menjelaskan jamur itu spora luar angkasa untuk berkomunikasi dan menenangkan manusia. Mendengar itu, Reger segera mengusulkan penghentian serangan. Meski setuju, Carter yang tertekan butuh bukti lebih kuat untuk mengubah rencana. Ia memberi waktu 1 jam sebelum operasi. Jika ada bukti baru, keputusan bisa dipertimbangkan kembali. Hanya dengan bukti kuat, dia bisa menghentikan rencana itu. Karena sedang diawasi, mereka hanya bisa bergerak diam-diam, tak bisa mengerahkan orang lain. Reger menemui Ana, dan mereka sepakat bekerja sama. Saat Ana menduga jamur itu alat komunikasi alien, Reger langsung memakannya. Bukan karena heroik, tapi karena dia menderita kanker, dan hidupnya tak lama lagi. Tak lama, Reger duduk, dan sofa terasa makin empuk. Reger panik, melihat sekeliling dan sadar ia terjebak ilusi. Lalu, terdengar suara dari lubang besar yang baru muncul. Di dalamnya ada robot mainan, kenangan hadiah terakhir ayahnya sebelum wafat saat ia kecil. Rupanya, alien mewujudkan benda itu untuk berkomunikasi dengannya. Saat itu, Ana mengingatkan agar Reger menyuruh alien menjauh dari pusat kota. Reger mencoba mengirim koordinatnya, tapi waktu habis. Karena tak ada kabar, Carter yang tertekan akhirnya memerintahkan serangan. Rudal pun mulai membidik, namun tepat sebelum diluncurkan, alien di langit mulai bergerak keluar jangkauan dan terbang menjauh. Situasi mendadak ini membingungkan tentara. Untungnya Reger dan rekannya segera melapor pada Carter yang langsung membatalkan aksi. Perang antar bintang pun batal terjadi, namun manusia mungkin melewatkan peluang untuk menghancurkannya. Tak lama, makhluk itu melayang ke koordinat hutan belantara yang sepi agar konflik terminimalisir. Namun setibanya di sana, makhluk itu berubah aneh dan tiba-tiba memuntahkan sebutir telur. Berbekal koordinat, mereka tiba mendahului pihak resmi dan pertama kali menemukan perubahan ini. Melihatnya, keduanya segera mendekat. Telur itu terus berkilau, berlapis pelindung energi. Ana pun berani menyentuhnya. Hanya terasa sedikit kesemutan tanpa sensasi lain. Karena mendesak, dia cuma mengambil sampel lumpur, lalu segera pergi. Untungnya krisis teratasi, sehingga Ana bisa meneliti dengan tenang sementara Leige kembali agar tak dicurigai. Keduanya berpisah, dan tak lama militer tiba untuk mengambil alih. Namun, tak ada yang sadar beberapa makhluk mirip bintang laut merangkak keluar lubang dan kabur ke hutan, disusul yang lainnya. Namun, setelah diperiksa, Profesor terkejut karena telur ini bebas radiasi dan bisa jadi sumber listrik abadi. Dengan teknologi tepat guna, ini akan jadi terobosan revolusi energi. Irene melihat peluang bisnis dan berhenti menyerang. Ia pulang, minta maaf pada Carter atas sikap impulsifnya, lalu mengajaknya membentuk komite kehidupan alien. Mereka mulai meneliti asal-usul dan fungsi benda ini. Carter pun merekrut Rego dan rekannya. Kini Ana bisa meneliti secara terbuka. Dulu, alat seadanya tak membuahkan hasil. Berkat alat profesional, Ana menemukan DNA utuh di sampel itu. Selnya membelah cepat dalam gelap tapi berhenti saat kena cahaya. Ia pun sadar telur itu kemungkinan inkubator embrio. Jika memang benar, mungkin saja sel sudah mulai tumbuh. Ia segera pergi ke area terlarang saat hari gelap dan menemukan seekor reptil kecil yang terjepit batang pohon. Ana pun segera menyelamatkannya karena ingin diakui. Ia tidak melaporkannya melainkan membawanya pulang demi sebuah penemuan besar. Namun, ia tidak tahu apa makanan makhluk itu.
Ia mengambil daun, menutupinya dengan sangkar dan tirai. Selain menghindari cahaya, ia takut suaminya tahu dan memicu masalah. Meski krisis mereda, internet masih terus menyebarkan bahaya makhluk itu. Awen benar-benar merasa sangat luar biasa dan penuh semangat saat dia menjalani seluruh aktivitas kesehariannya dengan penuh dedikasi yang tinggi. Khawatir akan keselamatan istrinya, namun yang tidak ia ketahui adalah saat itu di hutan dekat zona terlarang, banyak makhluk melata sedang melahap sebuah mayat. Anna, yang tak tahu apa-apa, masih mencatat data makhluk itu tiap hari. Agar tenang, ia menamainya Kaspar. Namun, ia sadar meski mau makan, pertumbuhannya berhenti setelah beberapa hari. Lama-kelamaan, makhluk itu tak bisa makan lagi. Anna hanya bisa mengambil sampel darahnya untuk diuji di laboratorium. Pada saat yang sama, seorang wanita menghentikan mobilnya di pinggir jalan setelah melihat sosok di dalam hutan. Karena berniat membantu dan mengira orang itu tersesat, ia segera mengikuti jejak kaki tersebut. Namun tiba-tiba ia ketakutan dan lari kembali ke mobil, lalu merekam monster itu dari sana. Video tersebut pun langsung viral. Penyelidikan darurat pemerintah menemukan bahwa masih banyak monster serupa di dalam hutan. Ternyata mereka hanya memakan jasad pemburu yang meninggal karena serangan jantung. Meski begitu, pemerintah tetap memperluas area karantina dan mengumpulkan anakan monster agar tidak berkeliaran. Di saat masyarakat panik karena jumlah monster yang melonjak, Anna justru heran mengapa mereka bisa tetap sehat. Namun makhluk miliknya justru sudah hampir mati. Satu-satunya cara memecahkan misteri ini adalah menganalisis darah monster itu. Tanpa izin, ia terpaksa mengungkap rahasianya pada Ray. Meski melanggar hukum, Ray juga sangat ingin tahu rahasia itu. Setelah bimbang, ia pun setuju membantu Anna. Setelah pemeriksaan, mereka menemukan bahwa Kaspar sekarat karena kurang satu faktor kunci. Pembedanya hanyalah lingkungan tinggal. Anna menduga pasti ada faktor yang dibutuhkan Kaspar di dalam hutan. Benar saja, mereka akhirnya menemukan jamur itu di hutan. Sementara itu, karena menganggap monster tidak berbahaya, banyak warga datang melihat bahkan memberi makan. Saat monster memakan pisang, seekor anjing tiba-tiba menerobos masuk. Tak lama, terdengar suara rintihan dan kunyahan, membuat warga sadar bahwa monster itu ternyata berbahaya. Di saat yang sama, seorang blogger memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan teorinya tentang alien demi perhatian. Melihat itu, Arwen yang menonton pun semakin khawatir pada istrinya. Pemerintah pusing menghadapi situasi mendadak ini. Irene berpendapat makhluk ini tak berguna, jadi sebaiknya dimusnahkan saja. Tertekan opini publik, Carter tak menentang, namun menegaskan semua harus dilakukan bertahap dan hati-hati. Tak lama, larva yang tak berdaya jadi korban pertama yang dibakar hidup-hidup sambil menjerit memilukan. Tiba-tiba profesor mendengar gaduh di luar. Ia keluar dan melihat induk di langit meratap pilu, sementara telur di tanah bercahaya aneh. Mengejutkan, larva itu sangat tangguh. Mereka tidak mati, malah pulih. Ini mungkin memicu amarah makhluk asing itu. Anna kembali membawa jamur, tapi Kaspar hilang. Arwen tahu keberadaan Kaspar. Ia marah dan menyebut makhluk itu berbahaya, namun Anna tetap menyembunyikannya di rumah. Sang istri membela diri, tapi Arwen tak mau dengar. Pilihannya, serahkan makhluk itu atau Arwen pergi. Dengan sedih, Anna memilih Kaspar. Besoknya, Rego teringat hal mengerikan. Ia bertanya mengapa Anna tahu koordinat itu. Tapi Anna pun bingung karena tempat itu tiba-tiba terlintas meski baru sekali ke sana. Rego curiga bukan mereka yang membujuk alien, tapi alienlah yang memakai mimpi untuk menuntun mereka. Merasa ngeri, mereka segera melaporkan semuanya. Carter pun menyadari betapa seriusnya masalah ini. Carter segera membawa Kaspar kembali dan melibatkan negara-negara besar untuk menangani makhluk itu. Namun, ini merugikan Irene yang sudah bersepakat rahasia dengan Amerika Serikat guna mengelola energinya. Jika Carter lanjut, rencana Irene hancur. Sementara itu, pasukan bersenjata di rumah Anna mendapati Kaspar sudah hilang. Ternyata, Arvin belum menyerah. Yakin istrinya gila ketenaran, ia mencari bantuan untuk menyingkirkan ancaman itu. Lewat internet, ia menemukan pemburu iblis gemuk yang bersedia membantu gratis. Saat kembali, rumah mereka sudah berantakan. Si pria gemuk segera menyiapkan senapan bius dan mulai mencari. Ia mengikuti suara dan menemukan Kaspar. Ternyata jamur semalam membuat Kaspar tumbuh pesat hingga menembus kulit. Untungnya Kaspar tetap terkena tembakan dan langsung pingsan. Lega, Awen tak mau terlibat lagi. Usai menyerahkan Kaspar ke si gendut, ia pergi. Tapi ia tak tahu, orang itu bukan pemburu iblis. Ia menyebar isu monster di internet demi mencari mangsa. Pura-pura membantu gratis, padahal menjualnya mahal ke organisasi. Malam itu, ia membawa Kaspar bertransaksi.
Kaspar sadar, tapi si gendut menyeretnya turun sambil menodongkan senjata. Tiba-tiba, raungan langit membuat semua ketakutan. Kaspar marah dan menerkam. Momen ia membunuh si gendut terekam CCTV. Pembunuhan pertama oleh alien ini memicu kepanikan massal. Erin segera mengambil kesempatan wawancara, menyatakan ini akibat salah penilaian Carter. Ia tak lagi layak memimpin. Ia akan memimpin timnya atasi ancaman alien dengan militer demi keselamatan publik. Namun, aksi Erin kali ini, bahkan faksi Carter pun tak ada yang menentang. Sebab keputusannya melibatkan dunia dalam riset telah menghambat keuntungan semua pihak. Sementara ide Erin justru sangat menguntungkan negara. Usulannya pun didukung penuh jajaran atas. Bahkan PM Carter tak bisa menghalangi. Saat Erin hendak memindahkan peluru energi itu, pelurunya terangkat dan meleleh akibat panas ekstrem, membakar rantai hingga ke tanah. Tak lama, hanya tersisa lubang yang sangat dalam. Sebelum sempat bereaksi, makhluk asing mulai mengerumuni dan api raksasa menyembur dari lubang ke langit. Tak lama, manusia dibantai kejam, sementara makhluk itu duduk bersila, tangan terangkat tinggi bak ritual. Makhluk asing itu tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Manusia pun baru paham arti kalimat "kami datang demi damai". Tak lama, Leiga ke rumah sakit dan mendapati sel kankernya ajaibnya hilang. Ia menduga jamur itu penyembuhnya dan manusia telah melewatkan kontak pertama dengan alien. Namun ia tak tahu mereka tak cuma rugi secara teknologi, tapi juga memicu amarah lawan yang tak terbayangkan. Makhluk muda itu meraung saat merangkak keluar lubang dan di sini cerita berakhir. Film ini tak menampilkan invasi asing ke bumi setelahnya. Tak seperti fiksi ilmiah Hollywood yang heroik, inti film ini bukanlah perlawanan manusia, tapi memakai premis kontak pertama guna menggali sifat manusia, seperti respons pemerintah, opini media, dan rumor sosial. Film ini mencerminkan dampak peristiwa mendadak di era informasi. Bagaimana peristiwa cepat menjadi krisis politik dan kepercayaan yang kompleks. Objek luar angkasa itu bak cermin, memantul ketakutan, keserakahan, dan prasangka manusia. Upaya ambisius fiksi ilmiah Swedia ini adalah langkah berani bagi perfilman mereka.